Dalam sejarah Islam, ada satu nama yang begitu dekat dengan Rasulullah, bukan hanya sebagai sahabat, bukan hanya sebagai pengikut awal dakwah, tetapi sebagai seseorang yang pernah dipanggil putra Muhammad. Sebelum datangnya wahyu yang mengatur nasab manusia, ia adalah Zaid bin Haritsah, seorang lelaki mulia yang hidupnya penuh liku. Namun hatinya terpaut dengan Nabi hingga akhir hayat. Zaid lahir dari keluarga terhormat di kabilah Kalb. Masa kecilnya bahagia, sampai suatu hari, sebuah rombongan penyerang menyerbu kabilahnya dan menculik dirinya yang masih belia. Ia dijual di pasar budak hingga akhirnya dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk diberikan kepada bibinya, Khadijah binti Khuwailid. Ketika Khadijah menikah dengan Muhammad, singkat waktu budak kecil itu diberikan kepada sang suami sebagai hadiah. Sejak itulah, perjalanan takdir Zaid berubah. Ia tumbuh di rumah Muhammad sebelum kenabian turun, melihat akhlak beliau dari dekat, dan merasakan kelembutan seorang manusia yang tak pernah berbohong, tak pernah menipu, dan tak pernah berbuat zalim. Suatu hari, beberapa anggota keluarganya menemukan jejak keberadaan Zaid di Makkah. Ayahnya, Haritsah, dan pamannya datang menjemput. Mereka membawa tebusan besar, berharap Muhammad melepaskannya. Nabi menyambut mereka tanpa syarat dan berkata, "Tebusan apapun tidak aku ambil. Aku beri Zaid pilihan. Bila ia memilih kalian, maka ia bebas dan boleh pulang." Haritsah terharu. Ia yakin putranya pasti rindu pulang. Namun, jawaban Zaid membuat semua mata terbelalak. "Aku tidak memilih selain Muhammad. Aku telah melihat sesuatu pada beliau yang membuatku tak ingin meninggalkannya." Ayahnya menangis, bukan karena kehilangan Zaid, tetapi karena Zaid sendiri memilih tetap bersama pria itu. Seorang yang saat itu belum dikenal sebagai nabi, namun akhlaknya sudah menyinari hati siapapun yang dekat dengannya. Karena besarnya cinta Zaid, dan karena akhlaknya yang begitu dekat bagai keluarga, Rasulullah berdiri di hadapan kaum Quraisy dan berkata, "Saksikanlah, Zaid adalah anakku, dan aku adalah ayahnya." Sejak hari itu, ia dipanggil Zaid bin Muhammad, status mulia yang bertahan, hingga turun wahyu yang menegaskan bahwa nasab harus dikembalikan kepada ayah kandung masing-masing. Ia kembali bergelar Zaid bin Haritsah, tetapi kedekatannya dengan Nabi tidak berubah sedikitpun. Zaid bukan hanya sahabat dekat, ia adalah orang yang dipercaya Rasulullah dalam banyak urusan penting. Seorang yang siap memikul rahasia-rahasia besar, baik pribadi maupun strategi dakwah. Ia menjadi utusan dalam banyak perjanjian, memimpin rombongan, bahkan mengurus urusan rumah tangga Nabi dengan penuh kesetiaan dan amanah. Zaid adalah satu-satunya sahabat yang Allah abadikan namanya secara eksplisit dalam Al-Quran. Ini adalah kemuliaan yang tidak dimiliki siapapun, bahkan para khalifah. Rasulullah pernah berkata, "Engkau adalah saudara dan penolongku." Dan dalam riwayat lain, Zaid adalah orang yang paling aku cintai. Dalam banyak ekspedisi militer sebelum Perang Badar, Rasulullah selalu menunjuk Zaid sebagai pemimpin. Kepercayaan itu bukan semata karena keberanian, tetapi karena integritasnya. Ia tak pernah membocorkan rahasia Rasulullah meski menghadapi bahaya. Dalam hidup Rasulullah, hanya sedikit sahabat yang keluar masuk rumah beliau tanpa izin khusus. Zaid dan anaknya, Usamah bin Zaid, termasuk di antara yang sangat dekat hingga disebut keluarga. Kisah Zaid juga terkait dengan turunnya ayat-ayat penting dalam surah Al-Ahzab yang menjelaskan tentang penghapusan tradisi adopsi gaya jahiliyah dan penegasan nasab. Melalui Zaid, Allah menetapkan hukum baru tentang adopsi, pernikahan, dan aturan rumah tangga, sebuah peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah syariat. Ujian itu berat bagi Zaid, namun ia menerimanya dengan hati tunduk, sebab ia tahu bahwa hidupnya telah lama menjadi bagian dari perjalanan wahyu. Di antara kemuliaannya adalah ketika Rasulullah menunjuknya sebagai panglima pertama dalam Perang Mu'tah. Pilihan itu menunjukkan betapa tinggi kedudukannya di sisi Nabi, karena ia memimpin pasukan besar melawan kekuatan Romawi. Rasulullah bersabda, "Jika Zaid gugur, maka Ja'far memimpin. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah
yang memimpin. 3 sahabat itu gugur satu persatu. Zaid wafat dalam usia belum terlalu tua. Namun dengan kehormatan syahid dan dengan tangan tetap memegang panji Islam, ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, beliau menangis. Tangis kehilangan seorang yang sudah seperti keluarga sendiri. Zaid meninggalkan warisan terbesar, ketaatan, ketulusan, dan kesetiaan kepada Rasulullah yang tak pernah retak. Ia menjadi teladan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh nasab atau status masa lalu, tetapi oleh akhlak dan kesetiaan yang ia tunjukkan kepada kebenaran. Ia datang sebagai budak, namun pergi sebagai pemegang amanah Nabi, Panglima mulia, dan satu-satunya sahabat yang namanya tertulis abadi dalam kitab suci. Jangan lupa subscribe channel Khabar untuk kisah-kisah teladan para sahabat yang membangkitkan semangat iman dan kesetiaan kita pada jalan kebenaran.